Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Ya, saya harap kondisi teman-teman pada kesempatan kali ini dalam kondisi fit ya, prima, sehat walafiat. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membagikan tutorial untuk bagaimana metode penyusunan bab 2 tinjauan pustaka ya, atau teori. Jadi pada bab 2 ini seringkali kita temukan itu ada dua item. Yang pertama adalah landasan teorinya, yang kedua kerangka pikir atau kerangka konseptual. Jadi sebelum itu kita harus perhatikan dulu kira-kira teori itu apa-apa yang mau kita masukkan ya, seperti itu. Jadi saya ambil contoh ya, dari awal kita pakai judul ini, jadi saya fokus dulu di judul ini sebagai acuan teman-teman semua. Kalau ya judulnya seperti ini sama semuanya, cuma contohnya sama semua. Jadi yang pertama itu teori yang kita butuhkan di sini ini adalah pengertian kualitasnya, terus pengertian pelayanannya. Jadi teori yang dimaksud di sini adalah teori-teori yang berhubungan dengan judul ya. Terus anggota komisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus pisah-pisahkan dulu ya. Di sini bisa kita pasang di aspirasi, terus masyarakat ya, ini. Oke, sederhana ya, seperti ini. Jadi sebentar kalau mau menyusun landasan teori jangan semrawut. Harus teori yang dipakai adalah teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Yang tidak berhubungan tidak perlu, seperti itu ya. Coba kita periksa di bab 2 yang sudah saya buat sebelumnya. Tinjauan pustaka dan kerangka konseptual ya. Pertama adalah sesuai dengan judul yang kita pakai tadi, yakni pengertian kualitas dulu ya. Jadi seperti ini semuanya teori. Jadi di sini kita gunakan catatan kaki. Ini catatan kaki ini ya. Catatan kaki ini teman-teman bisa pelajari simpel ya. Ini yang ada simbol-simbol 1, 2 ini teman-teman bisa lihat di sini di referensi ini ya. Ini adalah ada kode AB pangkat 1. Saya contohnya seperti ini ya. Ini 3 ya, 3. Nah, teman-teman bisa pasang di sini. Nah, terus kalau untuk catatan kaki ini tulisannya di bawah ini yang buat beda itu beda dengan daftar pustaka itu ya. Ini di sini memuat halaman, selanjutnya tahunnya itu di belakang gitu. Jadi kalau untuk daftar pustaka itu kan tahunnya kan ini kan dihilangkan ini ya. Dihilangkan tahunnya di sini. Saya kasih contoh 2020. Kalau pakai catatan kaki tidak perlu pakai itu. Ya sederhana ya. Ya, sederhana sekali. Jadi ini juga ada singkatan objek ya. Kalau objek ini maksudnya kutipan berulang ya. Yang kita gunakan teorinya si Uhar ini, tapi di halaman yang berbeda, maka singkatannya objek. Kalau di halaman yang sama, misalnya ada 3-4 teori, tapi teorinya satu melulu, Uhar, Suhar, Saputra, maka yang kita gunakan di sini adalah yang pertama itu full ya. Kita tulisnya seperti ini, full. Yang pertama full, yang kedua, ketiga, keempat, misalnya untuk di halaman yang sama kita tulis di sini
ibit ya. Ya, objeknya ini kita hilangkan seperti ini. Sederhana ya. Seperti itu. Oke, kita masuk di, jadi ini untuk teori kan simpel ya, teman-teman pasti sudah paham. Yang perlu kita perhatikan itu adalah ini. Kita tulis dulu pengertian sesuai dengan judul yang kita angkat seperti itu. Terus kita masuk di kerangka konseptual ya, kerangka pikir. Di dalam kerangka pikir ini membagi dua variabel ya, variabel x dan variabel y seperti sebelum saya sudah jelaskan. Jadi di sini variabel x ini kualitas pelayanan anggota komisi 1, sedangkan variabel y-nya itu aspirasi masyarakatnya. Jadi ini ambilnya di mana? Sudah pasti dari teori yang sebelumnya kita pakai di atas seperti itu. Coba kita cek ya. Di sini ada layanan lisan, layanan tulisan, layanan perbuatan. Ada di mana sebenarnya? Ya, ini ada ya, ada teman-teman. Teorinya Munir ya, teorinya Munir. Pelayanan dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, itu layanan lisan, layanan yang tulisan, layanan perbuatan. Jadi kita akan ambil indikator variabel itu sesuai dengan judul nanti. Jadi sini memang kalau untuk indikator itu kayak sepertinya itu lebih dari satu banyak. Jadi kita nanti akan memilih kira-kira teori siapa yang paling pas gitu. Terus juga untuk variabel y-nya ini juga ada di atas ya, ini menurut tadi. Ini juga pasti ada di atas. Jadi sederhana. Jadi menentukan kerangka konseptual itu yakni kita menentukan indikator variabel. Kata kuncinya sebenarnya di situ, menentukan indikator variabel ya. Jadi teman-teman kalau sudah bisa pisahkan seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman nanti akan mudah menyusun landasan teorinya seperti itu. Untuk landasan teorinya seperti bagaimana, terus kerangka konseptualnya seperti apa gitu. Seperti yang saya jelaskan simpel sini, teman-teman bisa baca, sederhana sekali, jelaskan secara singkat. Ya, kata kuncinya sebenarnya ada di sini, di dua tabel ini. Jadi pertama, saya balik lagi ya, perhatikan teman-teman. Pertama kita pisahkan dulu ya, teori-teori apa yang kita akan masukkan pada bab 2. Sudah pasti otomatis kita akan masukkan teori yang berhubungan dengan judul penelitian, mulai dari pengertian kualitasnya, pengertian pelayanannya, pengertian anggota komisi 1 DPRD-nya, pengertian aspirasinya, pengertian masyarakatnya, seperti itu. Kita harus pisahkan satu-satu. Nanti dari sini kita bisa dapatkan teori-teori tentang kualitas pelayanan, karena di sini pasti kan ada indikatornya A, terus B, C dan seterusnya. Nanti kita melihat situ teori-teori siapa yang paling layak untuk kita jadikan sebagai indikator penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti ini. Begitu juga di aspirasi masyarakat ini. Di sini kan ada pasti ada sub-sub daripada materi pengertian aspirasi ini. Teman-teman nanti bisa melihat teori-teori para pakar
nanti diambil disesuaikan dengan judul penelitian kita pilih ya. Kadang-kala indikator penelitian itu bukan cuma satu, banyak ya. Jadi kita nanti pisah-pisahkan mana yang paling kena, itu yang kita pakai. Jadi sederhana. Jadi kerangka pikir, kerangka konsep. Seperti yang saya jelaskan, kuncinya cuma ini. indikator variabel ya. Teman-teman harus pahami dulu indikator variabel. Sedangkan yang ditulis di sini adalah teori yang dikutip, teorinya Munir ya. Di sini ada Kurlop, Elizabeth dalam Norbert Triati ya. Gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan cukup membantu. Jangan lupa like dan share ya, dibagikan kepada teman-teman lain ya, dan di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena pada tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman hingga mulai dari judul bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga selesai. Bahkan masih banyak lagi yang akan saya sampaikan, termasuk bagaimana menganalisis data ya, baik yang menggunakan rumus-rumus, menggunakan wawancara maupun tabel frekuensi. Oke, demikian teman-teman, semoga membantu. Sekali lagi jangan lupa like ya, dan share, sekaligus di subscribe. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.